Apa kabar semuanya? Sebelum menonton video ini, saya harap kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, ini adalah pembelajaran fisika. Nah, di mana di sini materi yang akan kita bahas yaitu besaran vektor. Nah, besaran vektor ini ada di pelajaran kelas 10, yaitu bab 3 di semester genap. Oke, bersama saya Munali Iliina, mari kita simak video ini. Tujuan pada pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan atau membedakan antara besaran skalar dan besaran vektor. Yang kedua, siswa dapat menentukan besar resultan dua vektor atau lebih dengan menggunakan metode grafis. Sebelum mengetahui apa sih perbedaan antara besaran skalar dan besaran vektor, mari kita mengetahui apa pengertian dari besaran skalar dan besaran vektor. Yang pertama, besaran skalar. Besaran skalar ini yaitu besaran yang hanya memiliki nilai saja. Sedangkan untuk besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Selanjutnya yaitu perbedaan antara besaran skalar dan besaran vektor. Yang pertama, besaran skalar tidak memiliki arah, sedangkan untuk besaran vektor dia memiliki arah. Yang kedua, besaran skalar berupa jarak, waktu, tekanan, dan lain-lain. Untuk besaran vektor dia berupa perpindahan, kecepatan, percepatan, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, untuk cara menghitung besaran skalar dapat dilakukan dengan aljabar biasa, sedangkan untuk besaran vektor agak kompleks. Yang keempat, untuk besaran skalar dalam menghitung dan rumus diwakili oleh huruf yang bercetak miring, seperti yang berikut ini. Sedangkan untuk besaran vektor, dia diisi dengan huruf yang bercetak tebal, diberi tanda mutlak, dan dikasih anak panah di atasnya, seperti yang berikut ini. Selanjutnya, apa sih metode grafis itu? Nah, metode grafis adalah cara melukiskan penjumlahan dua vektor atau lebih berdasarkan besar dan arahnya membentuk suatu bidang datar. Jadi, dengan menggunakan metode grafis ini, kita hanya bisa menggambarkan hasil penjumlahan resultan vektor tanpa tahu besar dan arahnya secara kuantitatif. Nah, di sini metode grafis ini ada 3 macam. Yang pertama, metode jajar genjang. Yang kedua, metode poligon. Dan yang ketiga, metode segitiga. Untuk cara menggambar penjumlahan vektor menggunakan metode jajar genjang, kita lihat yang berikut ini. Untuk metode jajar genjang, yang pertama, lukiskan vektor F1 dan F2 dengan titik tangkap berimpit di titik 0. Yang kedua, buatlah sebuah jajar genjang dengan sisi-sisi vektor F1 dan F2. Yang ketiga, diagonal jajar genjang merupakan resultan vektor F1 dan vektor F2, atau R sama dengan F1 plus F2. Yang keempat, sudut alfa menunjukkan arah resultan vektor R terhadap arah vektor F1. Untuk menggambar penjumlahan dua vektor atau lebih menggunakan metode poligon, kita lihat yang berikut ini.
Untuk metode poligon, yang pertama yaitu lukislah vektor F1 dengan titik tangkap di titik 0. Kedua, lukislah vektor F2 dengan titik tangkap di ujung vektor F1. Yang ketiga, lukislah vektor F3 dengan titik tangkap di ujung vektor F2. Dan yang terakhir, hubungkanlah titik tangkap di titik 0 dengan ujung vektor F3. Lukisan penghubung antara titik tangkap 0 dan ujung vektor F3 merupakan vektor resultan F1, F2, dan F3 atau R sama dengan F1 plus F2 plus F3. Selanjutnya, untuk metode segitiga, cara menggambar penjumlahan vektornya seperti yang berikut ini. Metode segitiga yang pertama yaitu lukiskan vektor F1 dengan titik tangkap di titik 0. Yang kedua, lukiskan vektor F2 dengan titik tangkap di ujung vektor F1. Yang ketiga, hubungkan titik tangkap 0 dengan ujung vektor F2. Lukisan garis penghubung tersebut merupakan resultan vektor F1 dan F2 atau R sama dengan F1 plus F2. Yang keempat, sudut alfa menunjukkan arah resultan vektor R terhadap arah vektor F1. Selanjutnya, kita akan membahas tentang aturan-aturan dalam menentukan besar dan arah resultan vektor menggunakan metode grafis. Untuk aturan yang pertama yaitu arah acuan vektor ditentukan berdasarkan arah sumbu X positif. Di situ diketahui bahwa apabila sudut vektor diukur berlawanan dengan arah jarum jam, maka nilainya akan positif. Sedangkan untuk yang searah dengan jarum jam, maka nilainya akan negatif. Untuk aturan yang kedua, yaitu panjang vektor dilukiskan dengan panjang yang sesuai. Di mana misalkan di situ ada gaya sebesar 10 Newton. Nah, dilukiskan dengan panjang 1 cm. Sedangkan untuk 20 Newton, maka harus dilukiskan dengan panjang 2 cm. Nah, sedangkan untuk arah sudutnya diukur dengan busur derajat. Untuk aturan yang ketiga yaitu resultan vektor dapat dilukiskan dengan menggunakan 3 metode, yaitu metode segitiga, metode jajar genjang, dan metode poligon. Untuk aturan yang keempat yaitu panjang resultan vektor dapat dilukiskan menggunakan penggaris atau mistar, sedangkan untuk arahnya terhadap sumbu X positif diukur dengan menggunakan busur derajat. Nah, metode grafis ini memiliki kelemahan-kelemahan. Nah, untuk kelemahan yang pertama yaitu pengukuran panjang, cara pengukuran panjang yang menggunakan penggaris atau mistar. Nah, kelemahan kedua yaitu pengukuran sudut menggunakan busur derajat. Kelemahan yang ketiga yaitu cara pembuatan garis yang menimbulkan kesalahan sistematis. Dari kelemahan-kelemahan tersebut, maka adanya metode analisis. Nah, di sini metode analisis maka akan menutupi kesalahan-kesalahan dari metode grafis. Nah, untuk yang terakhir nih, ada contoh bagaimana cara menjumlahkan dua vektor atau lebih menggunakan metode grafis. Di situ ada cara menentukan besar resultan dua vektor dengan menggunakan metode poligon. Nah, berikut contohnya. Di sini sebelum melakukan contoh soal, saya menyiapkan yang namanya bukan, ada namanya penggaris dan juga busur derajat. Contohnya yaitu 3 buah vektor perpindahan
3 buah vektor perpindahan, A sama dengan 200 meter, B sama dengan 300 meter, dan C sama dengan 400 meter. Di sini yang A dilukiskan dengan panjang 2 cm, B dengan panjang 3 cm, dan C dengan panjang 4 cm. Pertanyaannya, tentukanlah panjang vektor resultan dan arahnya terhadap sumbu X positif. Di situ diketahui vektor A dengan gambar. Kita gambar dulu sumbu X dan sumbu Y. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Untuk vektor A dengan sudut min 20 derajat. Min 20 derajat. Di sini kita gambar dengan panjang 2 cm. Ini untuk A sama dengan 2 cm dengan sudut min 20 derajat. Selanjutnya kita gambar untuk vektor B. Untuk vektor B ini dengan panjang 3 cm. Sumbu X, sumbu Y dengan panjang 3 cm. 1, 2, 3. 3 cm sumbu vektor B. Kemudian vektor C kita gambar. Di sini sudutnya 150 derajat. 150 derajat. Berarti di sini. Dengan panjang 4 cm. 1, 2, 3, 4. 4 cm vektor C. Selanjutnya, karena ini terdapat 3 vektor, maka kita menggunakan metode poligon atau segi banyak. Dari ketiga gambar tersebut, mari kita gabung. Kita gambar dulu sumbu X dan sumbu Y. Oke, untuk gambarnya kita gabung. Sudut untuk vektor A 20 derajat dengan panjang 2 cm. 1, 2. Vektor A. Kemudian untuk vektor B itu gabungan dari ujung vektor A bertemu dengan pangkal vektor B dengan panjang 3 cm. 1, 2, 3. Ini vektor B. Untuk vektor C sudutnya 150 derajat. 150 derajat dengan panjang 4 cm. 1, 2, 3, 4. Nah, ini vektor C. Sudutnya min 20 untuk vektor A. Terus ini yang C 150 derajat. Ini 150 derajat. Oke, selanjutnya kita gambar resultannya. Resultan berarti pangkal vektor A bertemu dengan ujung vektor C. Kita gambar di sini sudah diketahui bahwa panjangnya yaitu 2 cm. Karena 2 cm, maka resultan sama dengan 200 meter.
dengan panjang 2 cm. Kemudian berapa sudut di antara resultan ini? Sudutnya mari kita hitung. Oke, sudutnya di sini diketahui yaitu sama dengan 47 derajat. Ini ya, sudutnya betul kita hitung lagi. Sudutnya ini udah kelihatan di sini bahwa sudutnya ini kita bahwa 47 derajat. 47 derajat. Oke, tentukan panjang vektor resultan dan arahnya terhadap sumbu X positif. Nah, resultan sama dengan 200 meter dengan arah 47 derajat terhadap sumbu X positif. Nah, selesai sudah penjelasan dari saya mengenai besaran vektor yang membahas tentang apa itu perbedaan antara besaran skala dan besaran vektor, terus membahas tentang bagaimana cara menentukan resultan dua vektor atau lebih dengan menggunakan metode grafis. Bagaimana, sudah paham semua kan? Oke, saya harap semuanya mendapatkan ilmu dari video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian, baik di sekolahan maupun di lingkungan sekitar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.